Aku bangun dengan perasaan segar. Aku pikir itu karena aku bermimpi sangat nyaman tadi malam. Dan aku tidur lama sekali tanpa terbangun satu kali pun. Dalam mimpi nyaman itu, seseorang dengan lembut menyentuh tubuhku. Aku tidak tahu siapa orang itu, tapi aku tidak membenci sentuhan lembutnya. Seolah-olah menyentuh sesuatu yang rapuh. Sebenarnya, aku menyukainya. Bahkan aku sampai menangis. Aku ingin menyerahkan diriku pada tangan itu, menyerahkan diriku pada kehangatan itu. Aneh sekali memiliki mimpi yang penuh sensasi. Itu adalah pertama kalinya aku bermimpi di mana aku tidak melihat sesuatu atau tidak memiliki cerita. Tapi itu mengangkat suasana hatiku dari kesedihan tadi malam, dan aku melakukan peregangan cukup lama. Tapi punggungku yang seharusnya kaku terasa aneh. Hah? Rasanya seperti jarum akupuntur menempel di punggungku. Seperti body lotion yang lengket. Hah? Apa ini? Aku meraih bahuku dan menyentuhnya. Dan benar saja, ada sesuatu di punggungku. Aku menyadari bahwa itu salep karena berada di daerah memar. Kilian. Kilian adalah satu-satunya yang akan melakukan ini. Hanya Sophia dan Kilian yang mengetahui adanya memar di tubuhku. Dan Sophia bukanlah tipe orang yang akan memberikan obat padaku. Lalu mimpi itu Kilian. Membayangkan Kilian mengoleskan salep ke tubuhku saja sudah membuat jari kakiku kesemutan. Tapi aku pasti salah paham. Pendidikan ketat Kilian tidak akan membiarkan dia meninggalkan seorang wanita terluka hingga memar. Tidak peduli betapa dia membencinya. Seharusnya aku tidak tidur. Tidak. Kalau aku tidak tidur, mungkin dia tidak akan mengoleskan salep itu. Aku terus berharap aku tidak tertidur, sehingga aku bisa membuat adegan manis lagi bersamanya. Namun tak ada gunanya mengharapkan sesuatu yang sudah berlalu. Fakta bahwa dia telah merawatku adalah sesuatu yang patut disyukuri. Ngomong-ngomong, dia sepertinya merasakan sesuatu tentang Sophia. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Sebenarnya aku tidak berharap banyak. Bagi semua orang, Sophia adalah seorang pelayan yang dikirimkan kepadaku atas nama Kon Rigelhoff dengan misi tunggal untuk melindungiku dari penganiayaan keluarga Ludwig. Tapi tindakan Kilian jauh melebihi ekspektasiku. Hari ini bukanlah hari untuk membantu Renan mengerjakan pekerjaannya, jadi aku hanya duduk di kamarku dan membaca. Ketika tiba-tiba Kilian menyerbu masuk ke kamarku bersama salah satu kesatrianya dan meraih Sophia. Kilian, apa yang terjadi? Aku bertanya dengan heran, tapi pandangan Kilian tertuju pada Sophia. Aku akan mengusir pelayan ini, Edith. Apa? Mengusir dia keluar? Seret dia keluar. Kilian menatap tajam ke arah Sophia dan memerintahkan kesatria itu. Bahkan saat aku bertanya dengan tidak percaya. Karena panik, Sophia berteriak begitu kesatria itu menangkapnya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku adalah pelayan yang dikirim oleh Kon Rigelhoff untuk melindungi nonaku. Oh, benarkah? Sophia, seorang pelayan biasa, berbicara dengan nada berbisa. Menurutmu, apa yang akan kamu lakukan terhadap nona saya? Mengambil saya darinya? Kon Rigelhoff tidak akan pernah membiarkanmu. Namun, Kilian tidak bergeming sedikit pun. Pelayan sepertimu yang tidak bisa melakukan tugasnya tidak bisa berguna bagi Edith. Beraninya kamu. Aku sudah menjaganya sejak dia masih kecil. Sejak dia masih kecil katamu? Kamu telah mengabaikan tugasmu sejak dia masih kecil? Nada suaranya berubah dingin secara drastis. Dia duduk di kursi dan menoleh ke arah Sophia, seolah menginterogasinya dengan sungguh-sungguh. Menurutmu, apa tugas seorang pelayan? Itu untuk memastikan tuan yang kamu layani selalu nyaman dan baik-baik saja, bahkan sebelum kamu dipanggil. Kamu mengetahuinya dengan baik. Tentu saja. Karena aku telah dilatih secara menyeluruh sejak usia muda untuk menjadi pelayan nonaku. Maka itu lebih aneh lagi. Kilian sedikit memiringkan kepalanya mengamati Sophia. Apakah kamu bermaksud memberitahuku bahwa seorang pelayan yang mengetahui tugasnya dengan baik tidak melaporkan memar di tubuh majikannya dan tidak mengobatinya? Untuk pertama kalinya, mulut Sophia terkatup rapat. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, hanya kamulah satu-satunya yang bisa membuat memar itu. Oh, tidak. Sophia memprotes, tapi tatapannya tetap tertuju padaku.
mengirimkan ancaman kepadaku untuk tidak membuka mulutku. Kamu tidak perlu memelototinya seolah kamu akan memakannya. Edith tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Ruangan menjadi sunyi, sedemikian rupa sehingga aku bisa mendengar tenggorokan Sophia berdeham. Aku tidak tahu tentang cedera ringan yang dialami nona muda, karena dia tidak banyak bicara tentang hal itu. Meskipun itu adalah kesalahanku karena tidak melihat cedera ringan. Jika itu maksudmu, apakah kamu ingin aku memukulmu sedikit sebelum mengusirmu? Maaf, aku heran. Kamu mencoba menipuku sejauh ini. Kamu adalah pelayan yang dikirim Schenrigelhof, jadi kamu bukan pelayan biasa. Tapi Sophia tampak terkejut dengan hal selain fakta bahwa Kilian memiliki gambaran samar tentang identitasnya. Tuan muda, maksudmu kamu telah melihat luka nona muda itu? Dia terbelalak, melihat bolak-balik antara aku dan Kilian. Lalu Kilian menyeringai, aku dan Edith sudah menikah. Apa yang mengejutkan dari seorang suami yang memeriksa tubuh istrinya? Sophia tidak bisa menghentikan mulutnya untuk terbuka. Aku sangat ingin melihatmu dijatuhi hukuman mati karena menghina kaum bangsawan. Tapi mengingat seberapa baik kamu diperlakukan oleh keluarga Rigelhof hingga mereka memintamu dipulangkan hidup-hidup, itu bahkan lebih mencurigakan. Pagi hari bahkan belum berakhir, dan kapan dia mengirim kabar ke keluarga Rigelhof? Kelakuan Kilian sungguh mengejutkan hari ini. Tatapannya akhirnya bertemu denganku. Aku tidak akan menerima pendapatmu tentang mengusir pelayan ini. Aku mengangguk, berusaha untuk tidak terlihat terlalu senang. Anna, Leonard, aku ingin kalian menyimpan apa yang kalian lihat dan dengar di ruangan ini untuk dirimu sendiri sampai kalian mati. Jika sampai keluar, kalian berdua tidak akan selamat. Anna dan sang kesatria memberi jawaban singkat atas perintah Kilian. Seperti Anna, wajah kesatria bernama Leonard sangat tenang secara emosional. Melihat kemiripan yang menakutkan antara ekspresi mereka, aku tahu mereka tidak akan pernah membicarakan hal ini. Sementara itu, Anna telah selesai mengemasi barang bawaan Sophia. Dia bertindak seperti tuannya. Anna, jagalah Edith dengan baik. Aku harus mengirim pelayan berharga ini dalam perjalanannya dengan kereta yang dikirim oleh keluarga Rigelhof. Ya, Tuan. Keluarga Rigelhof bahkan mengirimkan kereta untuk menjemput Sophia. Mengapa tidak sekalian saja mereka berkeliling lingkungan sekitar dan mengatakan bahwa dia adalah pelayan yang mencurigakan? Kilian menatapku untuk terakhir kalinya sebelum menyeret Sophia keluar kamar. Aku ditinggalkan di ruangan yang sunyi, terpana dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu Anna diam-diam mendekatiku. Saya minta maaf atas kelalaian saya terhadap kondisi Anda. Jika Anda akan menghukum saya akan menerimanya dengan senang hati. Hah? Oh, tidak. Anna tidak melakukan kesalahan apapun. Agar Anna tidak melihat kalau aku terluka, Sophia menjagaku saat mengganti pakaianku. Aku tidak pernah memintanya untuk memandikan atau memijat, jadi mustahil baginya untuk menyadari memar di tubuhku. Meski begitu, Anna memasang ekspresi sedih di wajahnya, seolah dialah yang patut disalahkan. Terima kasih atas pengampunanmu. Kalau begitu, apakah Anda keberatan jika saya melihat tubuh Anda? Sebuah desahan keluar. Jika aku mengatakan tidak, Anna akan dihukum. Aku mengangguk dengan gugup dan pergi ke samping tempat tidur untuk membuka pakaian. Saat aku melepas pakaian luarku dengan hati-hati menurunkan kamisolku, aku merasakan napas Anna tercekat di belakangku. Sebenarnya seberapa buruk? Anna? Nona? Anna yang tidak pernah terguncang memanggilku dengan suara gemetar, dan setelah jeda yang lama, nyaris tidak bisa berbicara. Mengapa Anda tidak mengatakan apapun sampai hal ini terjadi? Siapapun tentu akan frustasi. Aku juga demikian. Jika aku tidak berada di bawah batasan omong kosong ini, sehingga aku tidak bisa mengatakan apapun tentang bagaimana aku diperlakukan di Rigelhof, pastinya aku akan memberitahu seseorang. Namun, bagi orang lain yang tidak memahami hal ini, diperlukan alasan yang masuk akal. Aku berbalik dan melihat alis Anna berkerut. Aku belum pernah melihat ekspresinya berubah secara dramatis. Anna diam seakan dia mengerti segalanya dan tidak bertanya lebih banyak. Dia adalah contoh seorang pelayan yang cerdik. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Saya akan mengoleskan obatnya. Aku menjatuhkan diri ke tempat tidur dan membiarkan diriku dipegang oleh tangan Anna. Bagus kalau aku bisa menyingkirkan Sophia. Tapi aku takut akan dampaknya. Masih ada beberapa episode tersisa dari cerita Sophia, dan aku takut bagian itu akan berubah dan menyerangku.
Tapi ada satu hal yang masih melekat di benakku dengan rasa kepuasan sejak tadi. Kilian mengusir Sophia untukku karena dia tahu aku tidak bisa melakukannya sendiri. Dia pasti menyadari kesulitanku di dalam Regelhof. Disinilah aku dipukuli oleh seorang pelayan dan Count Regelhof mengirimkan kereta untuk membawa Sophia kembali dalam keadaan utuh daripada mengkhawatirkan keselamatanku. Sulit untuk tidak menyadarinya, bahkan Anna tampaknya telah menyadarinya. Tapi bukannya memunggungi aku, Sandra yang tidak berharga ini, Kilian malah mengusir Sophia. Ini adalah bagian di mana aku bisa berharap kan? Aku lebih berperan sebagai tokoh utama dibandingkan Sophia, dan narasiku lebih penting daripada narasinya. Masih banyak yang harus kulakukan, dan aku yakin alur ceritanya tidak akan mengecualikanku. Tetap saja, aku merasa lega mengetahui bahwa Kilian tidak mengabaikan situasiku dan mengambil tindakan. Kamu harus waspada pada saat seperti ini. Kamu melihatnya di film dan drama di mana orang-orang lengah dan mengacaukan segalanya. Aku tidak tahu seberapa besar simpati yang dimiliki Kilian terhadapku, tetapi aku tahu bahwa dia melihatku sebagai wanita yang akan menggunakan tubuhnya untuk menutupi kesalahannya ketika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi di masa depan aku tidak boleh menggodanya dan harus menjaga jarak. Dan mungkin suatu hari dia akan menyadari bahwa aku bukan wanita seperti itu. Dengan begitu kebenciannya terhadapku akan berkurang. Dan begitu dia mengetahui apa yang terjadi padaku, dia mungkin akan memaafkanku saat keluarga Regelhof menemui ajalnya. Bagus, ayo kita lakukan. Aku menggeliat sedikit karena cekikikanku, dan Anna mengira aku menangis. Jadi dia meletakkan tangannya di tanganku dan menepuk punggungku. Ya, ini tidak terlalu buruk.